Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Apokur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video ini akan dibahas mengenai keutamaan sholawat di bulan Rajab. Dan di akhir video ada satu kisah keberkahan sholawat yang sungguh sangat dahsyat. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan, salah satunya dengan bersholawat. Berdasarkan penanggalan dalam kalender Hijriah, 1 Rajab 1446 Hijriah jatuh pada 1 Januari 2025, yaitu hari ini. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam Islam. Bulan Rajab termasuk ke dalam Al-Ashhurul Al-Haram, yaitu bulan-bulan yang disucikan, dimuliakan, dihormati. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh serta diharamkan melakukan segala perbuatan dosa ataupun maksiat. Seperti disampaikan pada video yang lalu, ada 4 bulan yang termasuk dalam Ashhurul Haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, di mana masing-masing memberi keistimewaan dan kemuliaan tersendiri. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Pada bulan yang dimuliakan, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah atau amalan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Seperti disampaikan terdahulu, bahwa Rajab adalah Syahrullah, yaitu Rajab bulannya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mandat untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu. Peristiwa tersebut terjadi pada saat bulan Rajab yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Adapun keutamaan sholawat di bulan Rajab adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkabulnya doa. Salawat Allah kepada manusia berbeda dengan salawat manusia kepada Allah. Salawat Allah kepada manusia diantaranya ditandai dengan terkabulnya doa, seperti pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh doa itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sampai diiringi salawat kepada nabimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka hajat apapun yang kita doakan harus diiringi sholawat agar lebih cepat terkabul. Jika pada bulan-bulan lainnya membaca sholawat begitu istimewa, apalagi jika mengamalkannya pada bulan Rajab. Selain dengan dipermudahnya pengabulan doa, memperbanyak sholawat di bulan Rajab berganjar pahala yang berlipat. Yang kedua adalah mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Tafakur Channel, pemilik syafaat itu adalah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian Allah memilih hamba yang diridhoi untuk mensyafaati hamba-hamba lainnya guna mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda, setiap nabi memiliki doa mustajab yang digunakan untuk berdoa dengannya. Aku ingin menyimpan doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan bahwa orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku.
Dengan dilipat gandakannya segala macam pahala amalan di bulan Rajab ini, maka bersolawat pada bulan Rajab ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari solawat yang dilipat gandakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan, kelak di akhirat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa menunggu ini sangat lama, sementara matahari begitu dekat dengan ubun-ubun, sehingga manusia benar-benar dalam puncak penderitaan, kesedihan, dan ketakutan. Dalam puncak ketakutan tersebut, mereka mencari pertolongan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengadilan segera dimulai. Tapi tak satu pun dari para nabi yang dimintai tolong berani memohon, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa hingga Nabi Isa. Semuanya serba takut akan murka Allah, sehingga menolak tak berani memohon. Hanya Nabi Muhammad yang berani memohon kepada Allah. Beliau berkata, "Maka saya mendatangi tempat di bawah ars, langsung bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah syafaat, maka kamu akan diberi syafaat.'" Dengan wasilah salawat di bulan Rajab ini, semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari di mana kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di padang mahsyar. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga adalah dapat merasakan kelezatan minuman di surga. Dalam salah satu hadis disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ketika Mi'raj, aku melihat sungai. Air sungai itu rasanya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari es, dan lebih wangi dari minyak misik. Aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, 'Ya Jibril, untuk siapa sungai ini?' Malaikat Jibril menjawab, 'Sungai ini untuk orang yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab.'" Sahabat Tafakur Channel, berikut kisah keberkahan dari membaca salawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini adalah kisah Sufyan As-Tsauri dan kisah anak si tukang riba. Sufyan As-Tsauri menuturkan, "Aku pergi haji. Manakala tawaf di Ka'bah, aku melihat seorang pemuda yang tak berdoa apapun selain hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, 'Sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu.' Namun dia berkata, 'Aku tahu semua. Izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku, agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami. Naik turun gunung, lembah dan gurun, kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit, dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jemaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kemudian, aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kala aku membuka kapan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah menjadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti dilakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu, pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sosok seorang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, 'Alangkah tampak sedih engkau,
ada apakah gerangan? Aku pun berkata, Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, "Siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan?" Dia menjawab, "Aku Muhammad al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya." Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, "Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah." Kemudian dengan lembut beliau berkata, "Ayahmu dulunya tukang riba. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, wajah mereka berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur, dia melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena salawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku." Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, "Sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak berdoa selain salawat kepada Rasulullah. Sebab aku tahu hanya salawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat." Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail telah berkata kepadaku. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang membaca salawat atasmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya dan akan kubawa dia melintasi Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar." Berkata pula malaikat Mikail, "Mereka yang bersalawat atasmu, akan aku beri mereka itu minuman dari telagamu." Dan Israfil berkata pula, "Mereka yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang itu." Kemudian malaikat Ijrail berkata, "Bagi mereka yang bersalawat atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi." Sahabat Tabakur Channel, bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW, sementara para malaikat memberikan jaminan masing-masing untuk orang-orang yang bersalawat. Dengan kisah yang dikemukakan ini, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu bersalawat kepada pimpinan kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan para malaikatnya. Semoga salawat, salam serta berkah senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita, dan imam kita, Muhammad al-Mustafa SAW beserta seluruh keluarga, keturunan, dan sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum mukmin yang senantiasa untuk melazimkan bersalawat kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini menambah pengetahuan kita semakin bertambah. Yang terpenting adalah kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan ini hakikatnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya yang beriman hanya mampu berikhtiar semaksimalnya saja. Salah satunya dengan mengisi bulan Rajab ini dengan memperbanyak salawat. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.